Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Pena Batin, membahas tuntas tentang dunia kebatinan. Oke, langsung saja ke pertanyaannya sama Bang Dama dan saya Sigit Setiadi ya. Bang Dama, ini saya punya pertanyaan ini Bang. Di luar sana kan banyak Bang yang namanya sosok wanita dan lelaki Bang. Nah, saya pernah selalu dengar itu Bang, yang namanya cinta ditolak dukun bertindak. Itu konsepnya itu gimana tuh Bang? Iya. Apakah ada tuh namanya ilmu pelet? Iya, memang udah gak asing ya kalimat itu, cinta ditolak dukun bertindak. Itu untuk kalangan-kalangan jomblo ngenes. Ngenes ya. Jadi memang yang namanya ilmu pelet itu memang ada. Iya. Ilmu pelet itu ilmu yang meringkas gitu loh, biar orang yang memang bener-bener nggak suka jadi suka, bener-bener nggak sayang jadi sayang. Itulah dia, memutarbalikkan hati manusia. Itulah tadi ilmu pelet tadi itu. Jadi ilmu pelet ini Bang, kita ingin melihat seorang gadis ini Bang, datanglah kita ke tempat dukun. Itu kan gelaran agama itu Bang, Iya. Seperti itu Bang. Memang mendatangi dukun itu memang udah ada hadisnya ya. Barang siapa yang mendatangi peramal, sholat itu tidak diterima 40 hari. Rata-rata memang seperti itu. Cuman kan di zaman sekarang orang banyak mengambil jalan pintas. Agar apa gitu? Agar orang seorang wanita itu suka sama dia. Jadi itu ilmu pelet itu benar-benar ada tuh Bang. Iya, benar ada. Dan itu Bang menjurus ke namanya pelet, kan ada dibilang tuh, saya pernah dengar maharnya. Kalau ingin pelet dia maharnya sekian, itu betul nggak Bang? Iya, memang yang namanya ilmu pelet itu kan instan ya. Cukup 3 hari lah paling lama, target bisa bertekuk lutut sama dia gitu ya. Dengan cara apa ya? Dengan cara mahar tadi itu. Karena untuk melakukan ritual pelet itu juga nggak sebentar ya, 3 hari dia dukun itu melakukan proses-proses ritual untuk menaklukkan target ini tadi gitu. Itu satu lagi Bang, saya Bang, di ilmu pelet itu kan ada media ya Bang. Medianya itu seperti apa tuh? Apakah dengan menjadikannya udah bertekuk lutut gitu, seperti itu? Iya, banyak media tentang ilmu pelet. Juga tergantung ilmu pelet itu seperti apa. Ada ilmu pelet yang namanya jaran goyang, jaran edan, semar mesem. Banyak versi-versi ilmu pelet itu juga berbeda-beda media. Ada yang memang menggunakan media foto, ada yang menggunakan hanya media kandil, bunga kandil. Nah, itu biasanya itu di asma bunganya ditelan. Karena kantil itu juga ada filosofinya, itu filosofi Jawa. Kantil atau ngikutin gitu. Oh, kintil ya, kintil ya. Kintil ya. Itu dia filosofinya. Jadi sahabat Pena Batin, jangan seperti itu ya. Ingin instan mendapatkan suatu pujaan hati, langsung ke tempat dukun, menyewa dukun untuk memelet seorang gadis pujaan hati kita. Itu tidak diperbolehkan oleh agama. Sangat-sangat tidak diperbolehkan. Jalan satu-satunya itu dengan pelet yang satu Bang. Apa itu yang ampuh? Peletan Jepang ninja. Sudah 90% pasti pujaan hati Anda nintil. Jelek. Ya, kalau bawaannya udah yes, pasti nintil itu Bang ya. Jadi Bang, di ilmu pelet itu ada Bang kisi-kisinya untuk menghindari yang namanya pelet itu seperti apa tuh Bang? Iya. Ilmu pelet itu termasuk ilmu guna-guna yang dalam santet. Santet itu kan berbagai macam versi. Yang namanya pelet termasuk itu guna-guna karena dia memutarbalikkan hati manusia. Itu juga berat untuk disembuhkan. Nah, kalau misalnya ilmu peletnya ilmu yang biasa aja gampang. Ada yang ilmu pelet yang memang mengikat sukma, itu sangat berat. Jadi untuk menghindari pelet itu seperti apa itu ya tetap kita harus berserah diri sama Yang Maha Kuasa. Nah, istiqomah dalam menjalankan ibadah, perbanyak doa-doa perlindungan. Insya Allah ini semua akan terbentengi. Jadi itu ladies sahabat Pena Batin, jangan merasa kalau Anda suka sama seseorang itu Anda datang ke tempat dukun-dukun tadi ya,
mau gentleman, mau kok suka seseorang itu yang seperti itu. Dan satu lagi, jangan milih-milih, nanti Anda kepilih. Jadi Bang, tadi menghindarinya dengan cara beribadah. Ada seperti apa, dapat menghindari seperti itu. Satu lagi Bang, mengenal pelet ini Bang, di luar sana kan banyak oknum-oknum seperti dukun-dukun palsu itu ya Bang. Itu banyak yang menipu seperti itu Bang. Itu dosanya itu seperti apa itu Bang? Iya. Banyak memang yang oknum-oknum dukun ya, yang memanfaatkan situasi dan kondisi manusia saat terpuruk. Hal seperti itu juga udah lumrah gitu, udah banyak kali hal itu. Sekarang kembali ke manusia itu sendiri. Kalau bisa itu ya jangan datang ke dukun, walaupun itu dukun beneran, itu dukun ecek-ecek gitu, tetap dosanya besar gitu. Kalau bisa itu ya jangan. Karena dari zaman tuh Adam itu yang betul dukun beranak ya. Dukun pijet, dukun pijet, dukun beranak, dukun pelet, ojo ya. Jadi pelet dalam cerita tuh macam nyipelet itu betul sampai itu gimana? Nyipelet itu hanya sebuah legenda. Legenda, iya, belum tentu kebenarannya. Ya seperti itu. Mungkin sahabat Penabatin yang ingin bertanya tentang misteri kebatinan atau bercerita tentang hal-hal yang Anda alami, boleh saja langsung komentar di bawah video ini ya. Iya. Kita akan bahas tuntas di channel Penabatin ya. Iya. Oke, sahabat Penabatin, jangan lupa like, comment, and share. Dukung channel ini terus ya, biar kami berkembang di ranah dunia YouTube. Oke, Bang Damar, tadi membahas ilmu pelet. Ilmu pelet itu ada nggak Bang di dalam ilmu kebatinan itu Bang? Iya. Ilmu pelet dan ilmu kebatinan itu suatu ilmu yang berbeda. Berbeda. Kalau kita bahas tentang ilmu peletnya, itu salah satu ilmu asma, asma yang tersendiri. Maksudnya gini, ilmu itu nggak ada sangkut pautnya dengan kebatinan. Karena di situ ada mantranya. Tapi kalau kebatinan itu nggak ada mantra. Dia mengasah batin itu tadi semakin tajamnya bagaimana melewati ritual-ritual, proses-proses yang lumayan berat. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa dicampur adukan dengan hal kebatinan. Cuman kalau misalnya orang ingin mempelajari ilmu pelet, nggak bisa begitu saja, harus melewati kebatinan dulu. Oh, jadi jalannya dia dari kebatinan juga ya? Iya, tetap kita harus melewati proses kebatinan dulu. Gitu. Karena untuk mempelajari ilmu pelet juga nggak asal makan cabai langsung pedes, karena ada juga jikiran-jikirannya, ya mantra-mantra itu gitu. Jadi macam begini Bang Damar, ini oknum teman ini pernah bercerita dia datang ke suatu guru itu mengetahui ilmu pelet dan dia diberi mantra. Kalau kamu baca ini, kamu bisa melihat garis ini. Nah, di sini kan cuma suatu mantra Bang dikasih dan dia belum memiliki dasar ilmu kebatinan. Apakah ampuh mantra ini Bang? Iya. Kalau cuma hanya sekedar diijazahkan ya, ini kalau memang benar-benar diijazahkan itu. Tapi kalau hanya dikasih ini mantra, itu hanya sekedar bacaan tanpa energi, nggak akan mustajab doa itu tadi. Tapi kalau memang diijazahkan total, dia tetap harus menjalani proses-proses ritual, termasuk menzikirkan mantra itu tadi. Cuman kan harus ada ilmu dasarnya. Kalau dia langsung menzikirkan mantra itu, energi itu nggak akan terkumpul besar. Nah itu dia seperti itu. Jadi kalau misalnya dia menzikirkan kebatinan ini dulu, karena ilmu kebatinan ini itu ada tahap-tahapnya gitu. Jadi kita nggak sekedar membaca mantra pelet bisa mustajab, enggak. Nah kita harus ada kebatinannya dulu, dasar kebatinannya. Seperti zikir nafas, itu termasuk arah kebatinan. Harus seperti itu. Jadi biar energi ilmu pelet ini tadi membesar. Seperti itu ya. Jadi sahabat Pena, jangan mau tertipu ya. Ini Bang ada video nih ya. Dia menjual produk-produk pelet ini Bang. Ini betul nggak Bang? Jual blueprint, minyak entah apa kan gitu Bang. Ya. Ini saya dapat kiriman dari TikTok teman juga. Ini apa sih sebenarnya yang jual dia seperti ini? Itu aku nggak Bang itu? Iya. Pelet itu memang membutuhkan suatu media. Iya. Jadi kalau misalnya ada oknum-oknum yang menjual media pelet, itu memang ada. Ya? Dan kalau memang benar itu oknum yang memang ahlinya gitu. Tapi kalau hanya sekedar menjual media, banyak orang tertipu zaman sekarang. Iya. Hanya dibeli tapi nggak ada hasil gitu. Kalaupun memang dia dukun bener, memang ahli dalam dunia pelet,
ini pasti berhasil. Itu pun nggak akan lama. Yang namanya media atau sarana pelet, ya, ini kita bilang konsep pelet ya. Media untuk pelet ini itu nggak akan berjalan lama, karena hanya media. Juga ini pakai apa ya? Expired. Expired. Ada luarsa. Ada luarsanya ada. Jadi cintanya itu bisa ada luarsa. Iya. Gak seperti sabun mandi kan. Jadi seperti itu gitu. Jadi siapa pindah batin, jangan sampai kita bukan luarsa gara-gara pelet ya Bang. Jangan sampai terjerumus seperti itu ya. Yang betul tadi tetap pelet Jepang ya Bang. Nah, yang mustajab biasanya. Jadi itu Bang, tadi di video sebelumnya Bang ada yang bertanya Bang soal ilmu kebatinan tadi, ilmu dasar. Ilmu dasar kebatinan itu seperti apa sih Bang? Ada yang bertanya, apakah ilmu dasar itu seperti apa, mengerti baca-bacaan Al-Quran, mengerti apa niat-niat seperti apa atau seperti apa Bang? Yang bisa menjelaskan. Untuk tahapan mempelajari ilmu kebatinan itu harus ada yang namanya tawasul. Tawasul itu dalam arti itu jembatan untuk kita bermunajat ke Yang Maha Kuasa. Tawasul pertama itu seperti ke Nabi, ke para sahabat, ke para malaikat, ke para aulia, kepada wali Allah. Itu semua ditawasulin, difadilahin surat Al-Fatihah. Setelah itu dilakukan, itu ada zikir. Itu namanya zikir nafas. Zikir nafas, dia menggunakan hidung, buang mulut. Itu tahapan pertama. Nanti begitu ada tahapan yang kedua, menyerap dari hidung, mengeluarkan juga dari hidung. Itu kalimatnya tarik hu, buang Allah. Seperti itu. Itu Bang, ada itu Bang, apa seperti dasar-dasar kalau kita belajar itu, kamu udah lulus lah. Lulusan itu bisa ditandai seperti apa Bang? Ya, kelulusan itu yang mengetahui bukan guru ya. Ya tetap kembali ke diri si pengamal tadi ini. Dia yang tahu lulus atau tidak. Karena ilmu kebatinan yang tahu itu ya si pengamal. Kalau memang dia lulus, dia bisa tahu yang namanya kewaskitaan. Ilmu kebatinan itu seperti ilmu terawang, bisa melihat yang tak kasat mata, bisa melihat masa lalu. Itu kebatinan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita si pengamal bisa melihat itu, kok tiba-tiba aku melihat ini gitu. Itulah yang namanya bisa dibilang kelulusannya. Seperti itu. Dan itu juga harus ada informasi-informasi ke gurunya gitu. Kita harus ngomong sama gurunya. Guru, kok aku melakukan seperti ini, kok aku bisa melihat seperti ini. Nanti guru yang menjabarkan. Sosok guru ini hanya perannya dia menjabarkan apa yang dirasakan si pengamal dan mengarahkannya ya, jangan sampai salah arah. Jadi sahabat pena yang ingin belajar masalah kebatinan itu dasar-dasarnya dulu, dan dasar-dasar itu saya bilang sih cukup berat. Tapi kalau memang keyakinan sahabat pena ingin belajar teguh, ingin mempelajari seperti itu, bisa langsung aja komentar, nanti kita akan balas dengan video selanjutnya seperti apa kelanjutannya. Oke Bang, tadi masalah dasar-dasar ilmu kebatinan. Kan banyak yang ingin belajar seperti itu. Itu apakah doanya itu ada di dalam Al-Quran atau hadis-hadis itu seperti itu Bang? Iya, ilmu kebatinan rata-rata tidak memakai mantra. Dia menggunakan kalimat-kalimat kalamullah. Rata-rata yang saya alami ya, yang saya jalani itu menggunakan pertama hu Allah. Nah, itu beberapa hari. Setelah itu nanti kita zikir la ilaha illallah. Nah, itu juga pakai tata cara gitu. Tidak asal kita mendawamkan gitu. Karena apa yang kita baca itu mengandung energi atau membangkitkan energi yang mati menjadi hidup. Seperti itu. Mungkin sahabat penabatin banyak yang ini ya, mengira itu kebatinan itu ilmu perdukunan yang dia membawa saja ke tempat pohon-pohon besar mendapatkan ilmu. Padahal itu salah itu ya, itu salah besar itu ya. Karena ilmu kebatinan kita mengasah diri, berserah diri kepada Allah. Benar. Dan itu satu tadi Bang, semakin kita mengasah ilmu kebatinan, apakah semakin tinggi ilmu kita itu Bang? Iya, semakin sering diasah kebatinan ini, maka akan semakin meningkat apa yang namanya ngerti sak durunge winarah. Nah, wong Jawa ngomong. Kita mengerti sebelum itu terjadi. Semakin diasah, semakin tinggi ilmu kebatinan ini. Yang tingkatan paling tinggi itu seperti itu. Sebelum ini terjadi, dia udah tahu. Itu salah satunya. Udah itu bisa melihat
masa depan, walaupun kita tidak sengaja ya, karena masa depan itu juga udah rahasia Allah ya. Nggak ada satu manusia pun yang tahu hari esok. Cuman kadang gambaran itu muncul, dia seperti gambaran, kok ada gambaran seperti ini gitu. Itulah seperti itu kalau tingkatannya sudah tinggi. Tapi kalau seperti yang saya alami, yang namanya dejavu bang, seperti yang sudah saya alami, itu ada sangkut pautnya nggak sama kebatinan itu? Iya, dejavu itu suatu peristiwa yang belum pernah terjadi, kita pernah merasakannya. Ini kayak pernah dialami ya? Iya, benar. Itu termasuk bukan kebatinan. Itu bukan kebatinan. Itu seperti petanda lah, kita bilang petanda yang Allah kasih untuk kita agar kita tidak mengulang sesuatu itu kembali. Seperti itu. Itu dejavu. Lain cerita kalau kita bang bermimpi, besok aku dapat uang, ternyata besok dapat uang itu bang, itu kira-kira ilmu kebatinan bagaimana bang? Iya, itu petanda juga. Iya, itu termasuk petunjuk ya. Petunjuk ya. Nah, itu termasuk petunjuk yang memang Allah kasih untuk kita. Nah, jadi kita jangan mengaitkan segala sesuatunya itu ke hal yang gaib. Sebenarnya nggak boleh. Banyak hal mungkin sahabat pendapatin mengalami juga. Oh, ini tentang kegaiban ini ya. Itu sebenarnya petunjuk aja gitu. Iya, itu petunjuk yang memang Allah kasih gitu. Bahwasanya bisa dapat rezeki. Untuk apa? Agar kita bersyukur. Ya, seperti itu. Mungkin petanda-petanda itu aja bang. Iya. Ini bang, ada satu pertanyaan lagi nih bang. Ini saya alami sendiri bang. Jadi gini bang, ketika saya berselisih dengan seseorang nih bang, saya tuh macam batin berkata dalam hati mengutuk itu bang. Kelanjutan selanjutnya itu bang, beliau ini mengalami hal-hal yang tidak diinginkan bang, seperti celaka atau gimana, itu ada kaitannya bang. Hebat. Nah ini satu pertanyaan lagi bang. Ini saya alami sendiri secara pribadi ya bang. Secara pribadi saya ini, saya berselisih bukan hanya sekali, 2 kali atau 3 kali, dengan berkali-kali bahkan bang. Saya berselisih dengan seseorang. Saya seperti batin tuh berdoa dalam hati yang buruk itu bang. Dan kelanjutannya itu beliau ini mengalami hal yang diinginkan, atau seperti kecelakaan seperti apa, itu ada kaitannya nggak bang dengan kebatinan ini yang abang bilang tadi? Iya, itu termasuk salah satu yang namanya orang Jawa bilang sabdo dadi, sekali ucap jadi. Itu juga nggak semua orang memilikinya. Yang namanya sekali ucap jadi itu termasuk juga kebatinan. Jadi nggak semua orang bisa dipelajari, itu nggak bisa dipelajari. Itu rata-rata kalau yang orang nggak belajar itu punya bakat, ya bisa seperti itu. Itu termasuk ada garis keturunan atau terahnya, itu orang-orang hebat. Nah, makanya kenapa apa yang dibatinkan bisa terjadi. Entah disumpahin, kusumpahinlah kau kecelakaan, itu bisa terjadi. Makanya kalau hal seperti itu sudah terjadi sekali, hati-hati dengan batin kita. Walaupun abang nggak mempelajari ilmu kebatinan, tapi abang mempunyai bakat itu, yang namanya sabdo dadi. Jadi itu bang menghindari, karena saya secara tidak sadar itu bang mengucap seperti itu bang, itu nggak sadar ini. Kok aku mengucap seperti itu, tapi udah terucap dan kelanjutannya terjadi bang. Ya, itu menghindari seperti apa tuh bang? Ya, untuk memang hal seperti itu kita juga nggak dalam kesadaran penuh ya. Itu dapat dipengaruhi oleh khodam-khodam yang mengikuti kita. Makanya kenapa kita nggak sadar, begitu kita sakit hati, khodam ini bisa menggoda kita gitu untuk mengucapkan kalimat itu. Seperti kayak rasa sudah sakit kan, nggak sadar nih bang, langsung seperti itu. Bahkan pernah kejadian di jalan ini bang, saya berselisih ini, hampir dia menabrak saya mengelak, dan saya langsung berkata, nanti kan jatuh, berat, langsung instan bang. Itu seperti apa itu bang? Instan ya seperti itu. Hati-hati ya. Nah, yang namanya membatin itu hati-hati, karena memang abang mempunyai yang namanya sabdo dadi, sekali ucap langsung jadi. Itu hati-hati bang dengan sumpah serapah itu tadi. Saya pelajari juga itu bang, sampai saya cari di googling, dia apa di YouTube, itu saya dapat itu namanya Ibnu Geni ya bang. Ibnu Geni ya, lidah api, itu berbahaya. Saya jadi ngeri-ngeri sedang itu bang. Setiap saya berkata takutnya bang, sanak keluarga itu bang yang berbuat tidak baik ke saya tidak sadar berkata seperti itu. Ada tata caranya nggak bang menghindarinya atau gimana? Untuk menghindari kalimat-kalimat seperti itu harus banyak-banyak berselawat dalam hati bang. Karena yang dikatakan itu batin, hati. Yang kita bermain dengan hati. Kita harus namanya selawatan dalam hati. Insya Allah kalimat-kalimat sumpah serapah tadi itu bisa terbentengi atau terpikirkan sebelum terucap.
Karena sumpah serapah ini terjadi pun nggak bisa dibuat-buat. Itu bisa terjadi setelah kita merasakan yang namanya sakit hati. Iya. Itu pasti terjadi. Tapi kalau kita nggak sakit hati, kita sumpahin pun nggak akan terjadi. Karena saya pernah dengar oleh orang tua saya sendiri, bukan orang tua kan saya, kayak orang tua ibaratnya Pak Dila, dan dia cuma bisa berkata, nak wis jadi jogo kolbumu. Kolbu itu apa bang? Sampai sekarang. Iya, kolbu itu banyak arti ya. Dia ada yang hati yang paling dalam, itu kolbu. Juga dalam Islam hati ini banyak apa ya namanya? Banyak arti. Kolbu, sir, semakin halus itu. Baru masuk ke hati yang paling kasar ya. Iya. Hati, kolbu, sir, itu banyak lapisan-lapisan namanya. Makanya jaga terus itu dengan sholawat agar agar sumpah tadi itu tidak terucap saat kita sakit hati. Oke, seperti itu. Mungkin saya bisa langsung hati-hati dengan sholawat itu ya. Iya. Mungkin itu sahabat Pena Batin yang punya pengalaman seperti saya bisa dipahami ya, harus seperti itu ya. Jangan asal kita merasa hebat, itu suatu kutukan sepertinya ya bang, yang saya rasakan bang. Karena takutnya ke sana keluarga. Iya. Karena kita kan nggak mau berbuat seperti itu kepada bukan hanya keluarga, musuh pun nggak mungkin kita berani berbuat seperti itu. Karena musuh kita kan sahabat yang tertunda, saya bilang. Oke, mungkin gitu aja untuk sahabat yang ingin bertanya seperti saya, punya unek-unek dalam hati tapi tidak tahu mau kemana menanyakannya. Karena di YouTube channel YouTube sekarang cuma menjabarkan tanpa menghiraukan pertanyaan dari sahabat-sahabat seperti sahabat Pena Batin. Karena kita di sini buka channel ini khususnya untuk menampung aspirasi atau pertanyaan-pertanyaan sahabat Pena Batin. Iya, seperti itu. Jadi dukung kami terus ya, tetap like, comment, and share, dan juga subscribe-nya kita butuhkan ya. Terima kasih. Jangan sampai di sini aja. Tulis ceritamu dan akan kita bahas tuntas di sini. Tetap di channel Pena Batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.